Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Kamil Furqon dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2 dengan NIM 18144013 akan mempresentasikan tentang OSI layer. Saya akan menjelaskan tentang apakah itu komunikasi data. Nah, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau antara perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel, nirkabel, dan lain-lain. Contohnya itu komunikasi antara HP ke HP. Jadi misalnya kita melakukan komunikasi WhatsApp atau Line atau Instagram lainnya itu disebut komunikasi data karena ya hal tersebut merupakan pertukaran data antara dua perangkat. Dua perangkatnya itu adalah HP kita dan HP teman kita yang akan kita kirimin data melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel dan nirkabel. Nah, itu yang tadi itu nirkabel. Nah, kita lanjut ke lembaga standarisasi. Nah, dalam melakukan komunikasi data itu ada lembaga-lembaga dunia yang mengatur tentang standarisasi bagaimanakah seharusnya komunikasi data itu berjalan atau berlangsung. Nah, lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mengatur hal-hal terkait dengan komunikasi data. Yang pertama itu ada EIA atau Electronic Industries Alliance. Kemudian yang kedua ada ISO, International Organization for Standardization. Yang lainnya mungkin sudah pada familiar ya dengan ISO. Dan kemudian ada IEE atau kepanjangannya yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya lembaga standarisasi lain selain tiga ini, tapi saya mengambil tiga ini karena tiga ini yang sering dibaca atau dijadikan pedoman bagi orang-orang. Seperti itu. Kita lanjut ke dalam OSI model. Nah, apakah itu OSI model? Nah, OSI model adalah sebuah model referensi yang ada di dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi di sebuah komputer. Nah, sebelum munculnya model OSI ini, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasoknya, yaitu vendornya. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antara pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut ke 7 layer. Nah, jadi di dalam OSI model itu terdapat 7 layer. Yang pertama yaitu physical layer, kemudian data link layer, yang ketiga network layer, keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang ketujuh application layer. Nah, setelah kita mengetahui ada 7 layer pada OSI model, saya akan menjelaskan dari upper layer dulu. Nah, jadi di dalam 7 model itu layernya itu juga terbagi dalam 2 bagian, yaitu upper layer dan lower layer. Yang termasuk bagian dari upper layer adalah layer application, presentation, dan session. Nah, ini atau biasa disebut sebagai host layer ya. Host layer ini yaitu untuk menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Nah, jadi layer-layer ini berfungsi untuk agar data-datanya itu tidak salah gitu. Jadi harus benar dan akurat pengiriman dan penerimaannya. Dan kita lanjut ke dalam lower layer. Nah, di dalam lower layer ini ada 4 layer, yaitu transport layer, network layer, dan data link dan physical layer, atau biasa disebut media layer. Nah, di lower layer ini gunanya itu mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Jadi keempat layer ini berfungsi untuk kayak melindungi pesan gitu secara fisik agar tidak terjadi enkripsi atau segala macam oleh pihak yang tidak diinginkan. Dan kita lanjut ke dalam application layer. Sebelumnya. Nah, application layer.
Nah, application layer. Application layer sebagai interface user ke lingkungan, gunanya itu interface dari user ke lingkungan OSI, dari kita untuk melihat OSI itu. Kemudian user biasa berinteraksi melalui suatu program aplikasi. Nah, itu biasanya gunanya application layer. Biasanya contoh pelayanan atau protokolnya yaitu berupa email, POP3, SMTP, dan kemudian file transfer, FTP, dan browsing, HTTP. Nah, di dalam HTTP ini juga banyak penjelasannya tentang HTTP. Ada HTTPS dan lain-lainnya. Dan kita lanjut ke dalam presentation layer. Berjalan sendiri ya. Nah, presentation layer. Maaf karena ada beberapa kendala. Nah, kita lanjutkan ke presentation layer. Pada presentation layer ini fungsinya untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Dan juga berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enkripsi data. Contoh pelayanan atau protokolnya ada ASCII, JPG, PG, QuickTime, MPG, TIFF, PIC, MIDI, dan EBCD. Dan kita lanjut ke session. Nah, di session ini juga fungsinya berbeda-beda ya dari layer-layer lainnya. Yang pertama untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Contoh pelayanan atau protokolnya ada X-Windows, SQL, RPG, NetView, AppleTalk, Session Protocol, ASP, dan Digital Network Architecture Session Control Program atau DANSCP. Dan kita lanjut, ada transport layer yang berfungsi untuk transfer data yang handal dan bertanggung jawab atas kebutuhan data dalam transmisi data dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Nah, inilah tadi permulaan dari lower layer yang berfungsi untuk menjaga data tersebut. Paketisasinya ada panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya, serta kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Kita lanjut ke network. Network untuk meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah pengalamatan, memilih jalan atau routing. Nah, contoh protokolnya ada IP atau Internet Protocol dan ICMP. Kita lanjut ke data link yang berfungsi untuk menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame, pengendalian kesalahan, error control, dan pengendalian arus data atau flow control. Dan yang layer terakhir atau layer paling bawah yaitu physical, yang berguna untuk pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit pembentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tersebut. Dikenal 3 macam media transmisi yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Nah, kita kemudian lanjut ke cara kerja OSI layer. Nah, di cara kerja OSI layer itu, jadi nih contohnya itu ada device. Nah, di sini contohnya itu ada device